Halo Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang terkasih semuanya dimanapun Anda berada, selamat pagi berkah dalem. Saya di sini dari Kopikepan Jogja Barat, saya katekis, juga pewarta di lingkungan paroki. Saya akan merepost kembali tentang BKSN di 2026, karena banyak yang mengatakan postingan-postingan saya kemarin terlalu kurang jelas. Baik, saya repost kembali karena memang kemarin tidak ada maksud untuk memposting. Kali ini secara khusus saya akan membedah tentang perikopnya saja sebagai alternatif mendukung Bapak dan Ibu saudara-saudariku untuk memandu di lingkungan. Tentunya yang di bedahan kali ini hanya diubah judulnya, tetapi inti perikop bahasanya di perminggunya itu sama. Jadi di minggu pertama itu judulnya sudah diubah oleh Keuskupan Agung Semarang menjadi Pengajaran Yesus tentang Hidup yang Bahagia. Basicnya sama dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Minggu yang kedua itu adalah pengajaran Yesus menjadi murid yang inspiratif. Basicnya dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 15. Minggu yang ketiga, pengajaran Yesus tentang persaudaraan dalam iman yang saling menyejahterakan. Basicnya dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Dan minggu yang keempat, judulnya adalah pengajaran Yesus tentang hidup yang kekal. Saya rasa yang keempat ini masih sama ya. Basicnya dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Nah, Bapak dan Ibu saudaraku semuanya, judul ini sebenarnya hanya disesuaikan saja dengan arah dasar keuskupan. Baik, langsung saja di sini saya akan mulai masuk ke dalam perikop pembahasan. Mari disimak bersama. Baik, mari langsung kita simak bedahan perikop di minggu yang pertama. Kali ini saya hanya mengulas tentang perikopnya ya, untuk membantu mendukung Bapak dan Ibu dalam menyampaikan sebuah warta di lingkungan tentang BKSN ini. Tentunya mengenai teknis nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan masing-masing. Mari langsung masuk ke dalam pertemuan pertama. Pengajaran Yesus tentang hidup yang bahagia. Jadi inti perikop di dalam Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12 itu berbicara tentang 8 sabda bahagia, dan ia berbicara tentang satu sabda khusus ya. Jadi ada 8 sabda yang bahagia yang diwartakan kepada mereka-mereka dan satu sabda yang khusus. Beliau juga mengajarkan menjadi garam dan terang dunia itu bagi kita, untuk tidak hanya mengasihi sesama yang baik-baik saja, tetapi juga mengasihi musuh juga. Musuh dalam hal ini kita tidak membencinya, meskipun memang kita ada rasa tidak suka ya, ada rasa malas gitu ya. Tetapi dalam hal ini kita tetap mengasihi, tentunya asas keadilan itu tetap berjalan. Untuk itu mengapa harus ada namanya lembaga permasyarakatan ya. Jadi kasih tetap berjalan, tetapi kasih tidak meniadakan keadilan. Kemudian juga bersikap batin menuju hidup bahagia yang sejati. Nah, itu inti dari perikopnya. Langsung masuk ke dalam perikop bedahan. Di sini saya sudah menganggap Bapak dan Ibu membaca semuanya. Langsung itu diawali dengan melihat ya. Jadi di situ diawali oleh Tuhan Yesus itu dengan melihat. Mengapa melihat? Ia melihat tentunya berbinar dan menaruh belas kasihan, karena mereka seperti domba-domba tidak mempunyai gembala. Kemudian langsung ia naik ke bukit dan duduk dan diikuti oleh mereka. Mereka pun duduk di sekitar Tuhan itu. Kemudian ia mulai berbicara tentang sabda yang berbahagia. Sabda yang pertama itu dimulai dari ayat 3.
Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Di sana ada frasa miskin, Bapak dan Ibu, ya. Kenapa? Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Miskin. Baik, ketika kita melihat kontekstual di masa Tuhan Yesus, memang banyak orang miskin seperti janda-janda, anak yatim, ya, mereka yang sakit, ya, diterpinggirkan, mereka dianggap miskin, tidak dianggap oleh mereka, ya, disingkirkan. Di sini ketika kita memaknai secara harafiah itu benar, ya, itu memang masuk logika. Jadi di sini Tuhan membela mereka berbahagia karena apa? Mereka mempunyai kerajaan surga, ya. Mereka-mereka inilah gambaran dari yang mempunyai kerajaan surga. Tetapi baiklah, mari kita kritisi dengan ke sisi antitype atau antitiponya. Bagaimana jikalau miskin itu dikategorikan tidak mempunyai harta, orang yang memang miskin, ya maaf ya, tetapi dia berperilaku jahat, ya, dia katakanlah suka menganiaya, bahkan membunuh. Apakah dengan demikian orang miskin seperti ini patut mempunyai kerajaan surga? Tentu tidak relevan. Nah, bagaimana ini? Tentunya miskin di sini maksudnya bukan miskin kekurangan harta, Bapak dan Ibu nggih. Jadi miskin di sini itu bisa ke arah figuratif, artinya orang yang miskin sungguh-sungguh itu menaruh dirinya, kepercayaannya penuh kepada Tuhan, baik dia mempunyai lebih harta ataupun kurang harta, ya. Kalau kita mengatakan hanya miskin secara harfiah, tentunya tidak adil juga bagi mereka, ya, orang-orang yang lebih harta tetapi berperilaku baik dan penuh kasih. Dalam contoh tokoh kitab suci ada ya seperti Bapak Abraham, ya, Raja Daud, Raja Salomo, ya, ada juga Ayub, ya, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Baik, dengan demikian miskin di sini adalah miskin dari pribadinya, imannya yang sungguh menggantungkan kepercayaannya penuh kepada Tuhan. Nah, selanjutnya sabda bahagia yang kedua itu ada di ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ada frasa berduka cita. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, ketika kita memaknai secara harafiah berduka cita, memang itu juga masuk logika. Katakanlah ketika ada keluarga yang mengalami ada kematian di dalam keluarga itu, ya, entah siapa yang meninggal. Tentunya bagian dari keluarga itu sanak saudaranya, keluarganya besar itu akan mengalami duka cita, ya. Mereka akan dihibur, ya, dihibur karena akan banyak teman-temannya, korelasinya, ya. Bahkan imam akan datang jika mendoakan dan umat di lingkungan mereka akan menghibur, ya. Di sini sungguh-sungguh harafiah, sungguh memang terjadi. Itu orang yang berduka cita. Baik, bagaimana dengan sisi figuratif? Sisi figuratif mungkin bisa tergambarkan seperti sebagai contoh, ya Bapak dan Ibu, ya, contoh saja. Misalkan ada dalam keluarga itu, katakanlah contoh anaknya itu sakit, kemudian harus dirawat intensif di rumah sakit, ya, menginap begitu. Tentunya di sini sebagai orang tua akan bersedih, ya. Sebagai orang tua akan bersedih karena apa? Mendapati anaknya dirawat, ya. Di sini bisa dikategorikan bahwa keluarga ini sedang mengalami namanya duka cita, ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Karena mereka akan dihibur yang nanti ada mungkin saudaranya yang akan menguatkannya dari sisi rohani, ya. Entah saudara di keluarga besarnya atau mungkin saudara di lingkungan akan datang dan menguatkan. Ya, ini contoh saja. Baik, langsung sabda bahagia yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ada frasa lemah lembut, ya. Baik, lemah lembut itu ada yang mengatakan bahwa itu karakter bawaan lahir.
Ya, bisa seperti itu karena anak yang baik itu tentunya orang tuanya juga mendidik yang baik ya. Tuhan mengatakan bahwa sebuah buah itu dikatakan baik itu karena diketahui dari pohonnya. Nah, Bapak dan Ibu, tetapi sebenarnya karakter lemah lembut itu pun bisa dibentuk ya Bapak dan Ibu. Misalkan sebagai contoh sekolah di The Brito ya, sekolah Katolik yang favorit itu tentu tidak sama dengan sekolah yang umum. Tetapi ini bukan untuk dibandingkan sebagai pemikiran bahwa sebuah basic komunitas pun itu akan mempengaruhi dari sisi individu ya, untuk ke arah lemah lembut ya. Nah, ini kurang lebih sebagai contoh ya. Baik, selanjutnya sabda bahagia yang keempat ada di ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Di sana ada frasa lapar dan haus, Bapak dan Ibu ya. Baik, seperti mungkin bisa diambil contoh, lapar dan haus itu ketika orang benar itu melihat orang yang dianiaya ya, secara harafiah. Tentunya orang yang benar ini merasa iba dan dia tidak akan tahan, tentunya ingin sangat membantu. Pasti. Meskipun di situ ada resiko ya Bapak dan Ibu ya. Secara harafiah pun itu terjadi. Baik, lapar haus kebenaran mungkin yang sebagai contoh lain ketika orang menyukai renungan harian, katakanlah begitu, ketika ia sering mengirimkan renungan harian kepada mereka, ya, yang dikirimi itu, tentunya ketika ada hari di mana tidak mengirim renungan, itu pasti terjadi namanya menanyakan kembali, kok tidak mengirim renungan hari ini, Bapak, Mas, di mana renungannya? Karena itu telah terjadi kepada saya ketika saya sering mengirim renungan ya sesuai dengan liturgi harian dari Romo-Romo itu ya. Kemudian ada hari di mana saya harus bekerja tidak mengirim renungan dan mereka menanyakan kepada saya. Di sini bisa sebagai contoh bahwa orang-orang ini lapar haus akan kebenaran Bapak dan Ibu ya. Ini bisa sebagai contoh ya. Karena mereka akan dipuaskan ya karena sudah biasa seperti itu dan tidak itu seperti ada sesuatu yang kurang begitu ya. Baik, selanjutnya sabda bahagia yang kelima. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan karena mereka akan memperoleh belas kasihan. Di sana ada frasa berbelas kasihan. Baik, berbelas kasihan mungkin bisa kita ambil contoh secara harafiah. Itu ketika kita melihat di jalan-jalan, entah itu di pasar ya sebagai contoh ya, orang yang minta-minta berkekurangan itu ya. Ya, di sini kita diajak untuk berbelas kasihan kepada mereka ya, tidak melihat dari jumlah nominalnya, tetapi bagaimana tindakan kita memberikan sedikit kasih kepada mereka ya. Mungkin ada disclaimer, ada yang mengatakan loh itu kan hanya pura-pura Mas ya. Ya entah itu pura-pura atau tidak Bapak dan Ibu ya, itu kan di pihaknya mereka ya, biarlah mereka berurusan dengan Tuhan. Tetapi kebaikan kita tidak akan hilang ya, tetap akan dihitung. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin secara figuratif bisa ada gambaran contoh juga seperti ini. Katakanlah di dalam sebuah keluarga itu ada anggota keluarga ya, artinya mungkin adiknya atau mungkin bulenya begitu ya, mengalami kesulitan dan akhirnya datang dan memohon bantuan ya secara materi ya. Ini sebagai contoh ya, mungkin untuk meminjam uang untuk menyelesaikan masalah di dalam permasalahannya. Dan di situ di benak kita mungkin kita berpikir kita tuh bisa sebenarnya, tetapi di sini mungkin ada dilema ketika nanti saya pinjamkan apakah nanti uang itu cepat kembali, ketika saya pinjamkan apakah nanti bagaimana dengan kestabilan keuangan saya. Bisa jadi seperti itu Bapak dan Ibu ya. Tetapi di sini Tuhan menanyakan kepada kita, bisakah kita menaruh belas kasihan? Sedangkan di sini kita bisa. Ini sebagai permenungan batin, permenungan diri, termasuk saya. Apakah kita akan melakukan pertolongan bagi mereka? Ya, ini sebagai renungan. Baik. Selanjutnya,
Berbahagia yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Di sana ada frasa suci hati, Bapak dan Ibu ya. Tentunya untuk suci hati ini sudah melalui step ya, sabar dalam duka cita, sabar dalam lemah lembut, orang yang lapar haus kebenaran, orang yang suka melakukan belas kasihan. Tentunya nanti akan ke titik suci hati, Bapak dan Ibu ya. Karena mereka akan melihat Allah. Tentunya ini adalah suatu proses ya. Kalau dideskripsi secara sungguh-sungguh bagaimana orang itu suci hati ya, tidak semua orang bisa ke titik ini ya Bapak dan Ibu, tetapi percaya kita bahwa kita semua berusaha untuk ke titik ini, termasuk saya pribadi ya. Selanjutnya, sabda bahagia yang ke-7, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di sana ada frasa membawa damai. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya kembali ke tahap suci hati tadi, tentunya juga sudah melalui tahap membawa damai juga sebenarnya ya, baru ke arah suci hati sebenarnya ya, urutannya begitu. Nah, membawa damai itu sebenarnya Bapak dan Ibu itu tidak tergantung dari usia juga ya. Ada yang berusia sudah tua tetapi daya pikirnya itu ya maaf ya masih seperti anak-anak ya. Ada yang lebih muda tetapi di rambut warnanya itu sudah putih ya. Ini figuratif ya. Artinya dia lebih dewasa daripada yang lebih tua. Nah, Bapak dan Ibu, membawa damai tentunya orang yang membawa damai itu yang orang yang sungguh bisa menjadi inspirasi, sebagai patokan inspirasi di tengah sebuah masalah ya. Yang dia sebagai yang dituakan ya, dia sebagai yang dipercaya ya, tidak terpatok dari usia. Nah, kurang lebih seperti itu. Orang yang membawa damai benar-benar membawa terang. Bisa jadi ya, kalau contoh lain mungkin orang yang ya orang gereja ini ya, tetapi sungguh-sungguh memang dia dipercaya menjadi menjadi perangkat di desa ya, seperti menjadi RT atau RW ya, mungkin sekretaris atau bendahara di tingkat RW. Ini bisa menjadi contoh juga ya, orang yang bisa damai karena dipercaya oleh masyarakat secara majemuk ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik. Kemudian sabda bahagia yang ke-8 atau di ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Nah, dianiaya karena kebenaran, ada frasa dianiaya karena kebenaran. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita memaknai secara sungguh-sungguh tentang dianiaya, tentunya di zaman sekarang secara frontal untuk menyakiti fisik itu tidak terjadi ya. Ini kan negara hukum ya, tentu tidak akan seperti itu. Walaupun di satu titik, dua titik ada yang seperti itu ya. Ya sebut saja karena orang itu rendah di dalam sisi peradaban kali gitu ya. Ya, baik. Mungkin dianiaya karena kebenaran di zaman sekarang ini yang serba media sosial ya, katakanlah seorang konten kreator termasuk saya mungkin ya, itu mungkin serangannya adalah serangan sisi mental ya, serangan sisi dari spiritual ya. Ya, disinilah kita diuji bagaimana kita teguh dan kuat justru bisa menggunakan media-media sekarang ini untuk mewartakan kebenaran Tuhan ya. Mereka mempunyai kerajaan surga, tetapi ingat tetap harus rendah hati dan mempunyai tendensi yang murni. Ini yang penting ya. Jangan tendensinya hanya karena something ya. Bapak Ibu tahulah ya. Baik. Kemudian satu sabda khusus ya, sabda bahagia ada 8, sudah kita bahas semua. Kemudian ada satu sabda khusus ya. Jadi di sini hanya sebuah reward ya. Tuhan mengatakan berbahagia kamu jika karena aku ya orang mencela, menganiaya, menunjukkan segala fitnah kepadamu. Oleh sebab itu bersukacita, bergembira karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah sabda yang bahagia tetapi sabda yang punya potensi reward bagi kita. Jadi ketika kita itu sabar ya, kita itu orang yang sungguh menyukakan hati Tuhan, di akhirnya Tuhan akan memberikan reward upah. Sukacita bergembira karena upah besar di surga, yang karena aku, kamu menderita, kamu bersabar, bersesak ya. Tapi ingat,
Tuhan mengatakan, menguatkan bahwa nabi-nabi sebelum kita pun sudah mengalaminya ya. Jadi intinya penderitaan kita itu tidak ada bandingannya dengan nabi-nabi Allah di zaman dulu ya. Bahkan bapak-bapak gereja banyak yang jadi martir ya. Tetapi di zaman sekarang tentu tidak harus menjadi martir ya. Kita mewartakan dengan penuh sukacita ya, penuh dengan sabar. Tuhan memberikan jalan dan kekuatan sesuai dengan konteks zaman. Demikian Bapak dan Ibu, ulasan dari minggu pertama pertemuan BKSN. Semoga bisa menjadi gambaran inspirasi, membantu, mendukung, dan Tuhan memberkati. Baik, kita akan memasuki BKSN minggu yang kedua. Judulnya adalah Pengajaran Yesus Menjadi Murid yang Inspiratif. Inti perikop dasarnya adalah dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 15. Jadi intinya di sini banyak orang itu datang kepada Tuhan Yesus entah untuk mendengarkan pengajaran, entah memohon kesembuhan penyakit. Entah dua-duanya, mendengarkan pengajaran juga memohon kesembuhan penyakit. Bagi Yesus mereka ibarat domba-domba tanpa gembala karena ia melihat sangat berbinar dan berbelas kasih kepada mereka. Tuhan Yesus juga di sini memanggil para murid untuk diberikan kuasa dan tugas perutusan. Baik, saya masuk ke sesi perikop. Saya anggap di sini Bapak dan Ibu sudah membaca semua perikop. Jadi diawali dengan memanggil. Ia memanggil kedua belas murid untuk apa? Memberi. Memberi apa? Kuasa untuk mengusir dan juga menyembuhkan. Jadi ada dua, yaitu kuasa mengusir dan juga kuasa menyembuhkan. Sama seperti Tuhan Yesus punya. Dan ada 12 murid yang ia rekrut dari ayat 2 sampai ayat 4. Ya, saya anggap Bapak dan Ibu sudah mengerti semua 12 murid. Tetapi yang terkenal adalah yang pertama, yang primer, yang primus, atau Rasul Petrus atau Simon Petrus. Disebut Petrus, Kefas, ya, disebut juga batu karang, Petra, Petro, ya, dan Andreas saudaranya. Jadi Petrus dan Andreas adalah kakak beradik Santo Petrus, Rasul Petrus yang tua. Lalu dipanggil juga Yakobus dan Yohanes saudaranya. Jadi Yakobus dan Yohanes itu saudaraan. Yakobus adalah yang tertua dan mereka mempunyai ayah namanya Yebedeus. Di sana juga ada dua Simon, satunya adalah orang Zelot. Zelot adalah kelompok fanatikan atau kelompok militan yang sangat menginginkan Mesias pembebas. Ya, di sini ada dua Simon. Baik, mereka diutus untuk apa? Jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria. Menyimpang ke jalan bangsa lain. Ada frasa bangsa lain. Itu artinya adalah bangsa Romawi. Waktu itu mereka dijajah oleh bangsa Romawi atau bangsa pagan, yang mana bangsa Romawi itu mereka menyembah dewa dan dewi. Ya, contohnya saja ada dewa Mars, ya, dewa Jupiter, ya, Saturnus ataupun sampai Pluto. Ya, seperti nama planet. Dan atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Nah, Samaria tentunya itu adalah bagian dari Israel, bangsa Israel, tapi sebelah utara. Itu adalah nama ibu kota di Israel di sebelah utara. Mengapa mereka tidak boleh masuk ke kota orang Samaria? Ketika kita melihat kembali ke dalam sejarah bangsa Israel, ketika di zamannya ekspansinya Asyur atau Babel, kemudian dilanjutkan oleh Elam. Nah, semenjak Elam itulah sejak dari Raja Darius mereka disuruh pulang, kemudian mereka hendak mendirikan bait suci. Ternyata di sana banyak tinggal suku-suku asing ya dari luar mereka. Ya, semenjak dari ekspansinya Babilonia itu mereka tinggal di sana, tinggallah suku-suku seperti Awai, Amat, Kutai, Sefarwaim, Amon, ya. Jadi sudah terjadi nikah campur ya, dan disinilah terjadi ras
tidak murni bangsa Israel. Apakah Tuhan rasis dari hal ini? Sebenarnya karena yang membuat sakit Tuhan adalah bagaimana mereka beribadah. Jadi istrinya itu sama dengan suaminya beribadah di bait suci, tapi sang istri itu orang asing ya. Mereka menyembah dewa dan dewi di bait suci, sedangkan sang suami menyembah Allah Elohim atau Allah Yahweh. Ini adalah kekejian di mata Tuhan. Tuhan tidak mau. Kemungkinan seperti itu, mengapa harus jangan kota Samaria. Selanjutnya adalah tetapi pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Domba-domba yang hilang dari umat Israel itu seperti janda-janda, anak yatim, ya, terpinggirkan, orang yang sakit, yang tidak dianggap bagi mereka itu adalah najis ya, bagi mereka bangsa sendiri menganggap najis ya, orang lain juga tidak mau menerima mereka. Pokoknya bagi mereka yang sangat merindukan Mesiasnya, merindukan sosok yang memulihkan, ini perintah Tuhan kepada mereka, setidaknya domba-domba yang hilang. Dan beritakanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Sebenarnya ini maknanya figuratif, Bapak dan Ibu. Karena kerajaan surga di sini sebenarnya tergambar di diri Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana ia sebenarnya adalah gambaran surga itu sendiri. Bagaimana ia telah turun dari surga dan mewartakan keselamatan. Dia adalah sang jalan kebenaran dan kehidupan. Sebenarnya itu adalah definisi dari beliau sendiri. Warta keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Masih relevan di zaman sekarang. Dan tugas mereka ini adalah menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, melahirkan orang sakit kulit, mengusir setan-setan, memperoleh dengan cuma-cuma, berikan pula dengan cuma-cuma. Sama persis tugasnya seperti Tuhan Yesus ya. Saya rasa semuanya ini bisa mereka lakukan ya, kecuali satu, membangkitkan orang mati. Karena tidak tertulis dalam kitab suci. Ini menjadi masalah. Mereka tidak pernah tercatat membangkitkan orang mati. Hanya satu nabi yang bisa membangkitkan orang mati, yaitu Elia di Kisah Raja-Raja. Tetapi bagaimana jikalau memang itu tidak tercatat dan mereka, para murid itu bisa membangkitkan orang mati, katakanlah demikian. Misalkan ada tercatat bahwa para murid bisa membangkitkan orang mati, itu karena mereka diberikan kuasa. Itu yang menjadi beda. Karena Tuhan Yesus selain membangkitkan orang mati, beliau juga mengatakan kepada si lumpuh contohnya, bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah sebab dosamu sudah diampuni. Sedangkan para murid tidak mempunyai kuasa mengampuni dosa, tapi ketika mereka mendoakan supaya dosanya diampuni, mungkin itu sebagian dari doa, tapi tidak mempunyai kuasa secara langsung untuk memberikan pengampunan dosa. Ya, tapi ketika mereka bisa itu karena diberikan kuasa. Ini yang menjadi beda. Dan Elia juga tidak melakukan pengampunan dosa, hanya karena ketaatan Elia, anak janda di Sarfat ditepuk di dadanya 3 kali dan anak janda itu hidup. Nah, ini ketaatan Elia. Ini yang menjadi beda, tapi kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya Tuhan juga berpesan jangan membawa emas, perak, atau tembaga dalam ikat pinggang di dalam perutusan. Mengapa? Karena ini semua adalah syarat-syarat untuk kehidupan duniawi. Ya. Jadi banyak kemungkinan Tuhan menghendaki supaya mereka fokus di dalam pelayanan dan jangan memperhatikan hal duniawi. Entah bagaimana nanti, biarlah umat yang memelihara. Saya rasa hal ini masih relevan di zaman sekarang. Ya, para imam di gereja, pastoran, itu semua ada ART ya, anggaran rumah tangga paroki ya. Saya rasa ya cadarom ya, semua imam pun dipelihara juga oleh umat ya. Seperti itu. Selanjutnya, supaya dalam pelayanan engkau tinggal kepadanya sampai kamu berangkat. Ya, saya rasa di dalam praktek lingkungan itu seperti ada live in ya, para frater itu ya, yang secara langsung terjun ke umat ya. Mungkin romo-romo juga kalau mau nginep kali mungkin disediakan pula oleh umat supaya nginep ya. Welcome, saya rasa seperti sama ya. Dan memberikan salam kepada mereka itu pun terjadi bagi kita semua, yang kita bila kita bertemu dengan sesama kita, orang-orang Katolik ya, orang yang percaya Tuhan Yesus, melakukan salam shalom ya, berkah dalam ya, Tuhan besertamu, Tuhan beserta kita ya, sangat indah sekali, salam damai. Dan kebaskan debu di kakimu, artinya ketika
ada suatu kontra tidak menerima, ya. Ya, ada kalanya kalau tidak menerima secara frontal dengan kekerasan fisik itu tidak mungkin ya, zaman sekarang kan kita negara hukum ya, tidak mungkin seperti itu ya. Tapi mungkin ketika ketika dalam hal ini tidak ada penerimaan, katakanlah ada memang sungguh tidak ada penerimaan di sini, ya itu artinya kebaskan ada bunyi di kakimu adalah seperti apa yang tertera dalam perikop ini, masalah tanggungan. Jadi di sini kita mendoakan mereka supaya apa, tanggungan itu menjadi beban mereka sendiri. Ya artinya sebagai contoh ini ya, Tuhan semua warta sudah kami berikan, sudah kami wartakan. Masalah nanti mereka menerima atau tidak itu biarlah menjadi tanggungan mereka. Biarlah Engkau yang menjadi hakim atas mereka. Ya betul sekali, karena itu memang tugas kita hanya mewartakan, tetapi hal untuk menghakimi itu adalah hak Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sudah sampai penghujung di perikop. Kurang lebih ini yang bisa menjadi gambaran untuk diwartakan. Silahkan Bapak Ibu mengemas sendiri. Ini sebagai gambaran pendukung dan semoga bermanfaat, berkah dalam. Tuhan memberkati. Baik, kita akan membahas di pertemuan yang ketiga. Judulnya adalah pengajaran Yesus tentang persaudaraan dalam iman yang saling menyejahterakan. Basicnya adalah dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Inti perikop adalah umat gereja itu terlalu bersemangat bergerak keluar, lupa memperhatikan orang-orang di dalam gereja yang harus diperkokoh, yaitu relasi sama anggota gereja. Jadi terlalu aktif, terlalu bersemangat, tetapi lupa memperhatikan anggota gereja. Mungkin dari anggota itu ada yang tidak harmoni, mungkin tidak ada sinkron, ya, tidak ada kesehatian dengan satu dan yang lain. Nah, ini harus diperhatikan. Alasannya karena yang dicari yang dimakan rumput yang sama ya, tentunya. Karena kita disebut domba, yang dimakan dicari rumput yang sama. Itu terjadi bagi domba satu tidak akur dengan domba yang lain, gembala satu tidak akur dengan gembala yang lain. Tidak hanya domba-domba, tidak hanya umat, tetapi juga gembala. Ya, pemimpin gereja, pastor atau paroki, imam, ya itu juga di sini juga harus memperhatikan diri. Apakah sudah cukup akur, sudah cukup rendah hati, sudah cukup memperhatikan bagaimana kondisi pastoran ya dan umat. Nah ini. Dan harapannya adalah Allah menghendaki persatuan bukan perpecahan, pastinya. Dan saya langsung masuk ke perikop. Saya anggap Bapak dan Ibu sudah membaca semua perikop. Diawali dengan apabila. Apabila kenapa? Saudaramu. Saudaramu adalah apa? Berbuat dosa. Di sini ada frasa saudaramu. Saudaramu itu Bapak dan Ibu itu bisa saudara tetapi beda keyakinan. Saudara tetapi beda gereja satu iman, saudara satu gereja. Nah, ada 3 klasifikasi. Tetapi di sini kita akan membicarakan saudara satu gereja. Ya, apabila saudara satu gereja, contoh saja, katakanlah berbuat dosa, apa yang harus dilakukan? Pertama menegur, ya, tegur tetapi apa? Di bawah 4 mata. Kata firman. 4 mata artinya mata saya 2, mata dia 2. Jadi di sini ada 4 mata berhadapan, muka dengan muka. Lanjut. Kemudian jika ia mendengarkan, masalah selesai. Tidak ada problem berkelanjutan. Tetapi masalahnya bila tidak mendengarkan, kita disuruh apa? Kita akan membawa seorang saksi atau 2 orang lagi. Artinya ada saya ambil 1 saksi, artinya ada dia punya mata 2, saya punya mata 2, di sana ada yang bermasalah matanya 2, jadi ada 6 mata. Tetapi jika diperlukan lagi 2 saksi, artinya saya datangkan 2 lagi, menjadi 3 orang saksi, artinya ada 6 mata, mata saya 2, di sana ada mata 2, artinya menjadi 10 mata di sini. Kita akan berembuk bareng di sini ya. Nah, kemudian supaya apa? Perkara itu tidak disangsikan, tetapi jika tidak mendengarkan pula, masih bebal hati dan telinga, apa yang terjadi? Sampaikanlah soal itu kepada jemaat atau umat di lingkungan. Entah itu bisa juga merambah ke dalam gereja. Kita juga bawa juga pastor paroki di sini untuk menyelesaikan masalah ya, sang gembala. Jika tidak mau mendengarkan juga,
ini yang menjadi masalah. Pandanglah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Orang yang tidak mengenal Allah, ada frasa tidak mengenal Allah dan juga pemungut cukai. Jika kita mengambil korelasi di dalam perjanjian baru ya, pemungut cukai, katakanlah Matius, itu adalah orang Yahudi ya, bangsa sendiri, tetapi sangat membuat masyarakat bangsanya itu menderita karena apa? Ia menarik pajak yang tidak semestinya, tidak wajar. Di zaman modern, hati-hati nih ya. Bisa jadi yang berbisnis untuk menggandakan uang dan menjerat sesamanya, terlebih orang-orang gereja, ya. Ya semua saja, tidak orang gereja. Dengan bisnis menjerat, memberikan bunga yang besar dari sebuah pinjaman, itu bisa dikategorikan pemungut cukai di zaman modern. Ya, yang menjadi ironi karena apa? Yang menjadi sakit juga. Ia orang gereja, belajar firman, belajar kasih, tapi kasih yang bagaimana yang ia terapkan di dalam masyarakat? Kasih macam apa ini? Ya kalau bunga wajar, kalau semua seperti itu ya mungkin bank-bank juga bisa tutup ya kalau masalah riba itu tidak diperbolehkan. Saya rasa kalau itu masih dalam batas wajar, masih wajar dan itu tidak menyakiti, ya silakan saja, ya itu hak pribadi. Ya. Mau membantu atau masih ada embel-embel ingin ditarik keuntungan, ya silakan saja. Yang jelas dia adalah seorang tidak mengenal, artinya adalah dia sudah bebal hati, telinga tidak mau mendengarkan, dan ia semau gua, ya anggap saja orang itu memang orang yang sudah tidak mau mendengarkan orang sahabatnya, ya tinggal saja ya. Nah, di sini ada kata sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Ini hal berdoa Bapak dan Ibu ya. Jadi ini hal final sebenarnya. Ketika orang itu berkumpul, orang yang baik-baik itu berkumpul dan mendoakan dia yang sulit untuk diatur itu ya, tidak mendengarkan. Ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, mereka berdoa dengan memohon belas kasihan Tuhan, banyak kemungkinan Tuhan akan mendengarkan. Karena doa-doa orang benar, ya hati-hati di sini. Permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jelas sekali di ayat 19. Permintaan mereka akan dikabulkan. Banyak dikabulkan karena apa? Hati mereka baik. Mereka ingin hal yang baik bagi orang itu. Tapi orang itu memang bebal hati dan telinga. Ya. Banyak dikabulkan. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah mereka. Allah akan menjadi hakim atas mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, inilah bedahan di sesi 3. Disclaimer tentunya ini sebagai tambahan pendukungnya, silahkan nanti dikemas secara pribadi dengan catatan penting tidak menyakiti bagi anggota gereja ya, terlebih yang sensitif mengenai masalah ini. Harap hati-hati dan bijaksana. Semoga sabda Tuhan sungguh meraja bagi kita semua. Terima kasih dan berkah dalam. Tuhan memberkati. Kita akan memasuki minggu yang keempat atau BKSN sesi 4, judulnya adalah pengajaran Yesus tentang hidup yang kekal. Perikopnya adalah Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Inti perikop itu Yesus akan datang sebagai hakim di akhir zaman. Ia akan memisahkan antara domba dan kambing, artinya orang benar dan orang jahat. Ya. Ada klasifikasi atau penggolongan domba, kambing, benar, salah, tidak dua-duanya ya semi begitu, tidak, tapi benar-benar diputuskan ya tidak, hitam putih gitu ya. Dan juga dalam kehidupan Yesus tergambar hadir secara nyata dalam orang-orang yang berkesusahan. Sikap respon kita diharapkan berjaga-jaga juga dipertanyakan. Nah ini kuncinya, ini respon kita ini bagaimana, ini kunci untuk memahami keselamatan di dalam perikop ini. Dan juga gambaran kehidupan kekal para usia tidak karena berdasarkan kelompok keyakinannya, tetapi sifatnya pribadi. Ya. Sebenarnya ini lebih relevan dan masuk akal Bapak dan Ibu. Jadi, apakah surga ditentukan oleh karena suatu kelompok keyakinan begitu ya? Artinya,
Tidak peduli perbuatanmu bagaimana, asalkan kamu sama sesuai dengan warna saya, masuk kelompok saya, kamu pasti masuk surga. Ya, tidak bisa seperti itu ya Pak dan Ibu ya. Macam yang punya surga saja ya. Kalau dia berperilaku jahat, apakah dia akan juga masuk dalam kategori surga? Mudah sekali kan surga dimasuki ya. Tetapi sifatnya pribadi-pribadi artinya ya memang itu dipertanggungjawabkan secara sendiri-sendiri ya, face to face, muka dengan muka ya. Itu lebih masuk akal ya, bagaimana pribadi kita menjadi orang itu ya. Ini lebih masuk akal ya, tentang bagaimana mendapatkan surga itu. Baik, itulah ajaran Katolik. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke perikop. Bapak dan Ibu, saya anggap sudah membaca perikop ya. Itu diawali dengan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dia. Ada kedatangan dua subjek di sini adalah anak manusia, artinya itu adalah gambaran Yesus Tuhan ya, tergambar menjadi sosok seperti anak manusia ya. Ya karena ini di bumi ya. Ya ini anekdotnya. Karena di bumi ya gambarnya seperti anak manusia, disebutnya seperti anak manusia, disebutnya adalah anak manusia. Karena ini di bumi, komunitas manusia. Kalau mungkin di planet lain ya mungkin komunitas alien, bisa jadi seperti itu ya. Ini lelucon saja, ini anekdot ya. Supaya menjadi gambaran orang. Mengapa disebutnya anak manusia? Itu adalah gambaran Yesus, Epifani Allah. Dan semua malaikat bersama dia. Semua malaikat, jadi ada dua subjek yang datang, anak manusia atau Yesus dan semua malaikat. Untuk apa? Mereka akan mengumpulkan ya. Jadi di dalam kitab suci dikatakan bahwa yang mengumpulkan itu adalah malaikat-malaikat ya, yang disuruhnya Tuhan itu. Untuk apa? Mengumpulkan apa? Mereka manusia. Untuk apa? Dipisahkan ya, dipisahkan bagaimana? Diklasifikasi mana jenis domba, mana jenis kambing ya. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Oh, itu tugasnya malaikat. Baik. Di lingkaran kuning ini, Bapak dan Ibu ya, ini adalah pertanyaan di kelompok pertama ini adalah kelompok domba. Jadi kelompok-kelompok yang orang benar itu Tuhan sebagai gambaran seorang raja tidak bertanya, tetapi juga dia malah memberikan sebuah reward. Di sana ada frasa terimalah. Ya. Artinya domba-domba ini diberikan reward oleh sang raja, terimalah. Terima apa? Karena ketika di sana ada orang yang lapar, ya, memberi makan, ada yang haus, kamu memberi minum, ketika ada orang sakit memberi jengukan, dalam penjara dijenguk, ya, melawat, ada mengunjungi, ya. Dan orang benar ini ya gambaran domba-domba. Orang benar ini mengatakan, Tuhan, kapan kami melihat engkau demikian? Engkau lapar, engkau haus, engkau sebagai orang asing, ya. Karena gambaran harafiahnya, ya, atau mungkin di figuratifnya juga masuk, ya, bahwa orang-orang benar ini pun menanyakan, Tuhan, kapan kami melihat engkau yang demikian? Secara harafiah, kapan kami melihat engkau? Ya gambarannya adalah menjadi gembel begitu. Kapan engkau menjadi orang asing? Kapan engkau di penjara? Bukankah engkau itu berbentuk mulia? Engkau megah, engkau penuh kuasa, dan engkau melakukan mukjizat waktu engkau hidupnya. Kapan? Tetapi Tuhan mengatakan di sini ada frasa sesungguhnya. Sesungguhnya itu artinya sesuatu yang sangat serius. Sesungguhnya kebenarannya adalah ketika kamu waktu itu kamu sudah melakukan, baik kamu memberi aku makan, kamu memberi orang itu tumpangan, kamu telah melawat orang itu di penjara, ya, memberi orang itu pakaian. Sesungguhnya kamu telah melakukannya untuk aku, ya. Karena apa? Kamu telah melakukan untuk saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini artinya apa dari Bapak dan Ibunya? Ini artinya bahwa sebuah
gambarannya, cerminan begitu ya, cerminan, sebuah refleksi. Jadi ketika ada orang-orang yang seperti itu, orang yang hina dina, orang yang maaf ya, pengemis, orang lapar, maaf, di penjara juga ya, menderita. Itu semua adalah refleksi atau cerminan Tuhan sebenarnya ya. Nah, seperti apa yang saya katakan di awal tadi, kata kuncinya adalah kepekaan kita di sini Bapak dan Ibu ya. Kepekaan kita. Kata kuncinya adalah kepekaan kita, bagaimana kita tanggap akan orang yang demikian. Karena disitulah kita masuk dalam kategori domba atau kambing. Kata kuncinya adalah kepedulian kita. Di sini kita harus hati-hati ya. Tuhan telah mengatakan, setelah kamu melakukan dari salah seorang saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. That's the point ya. Kamu telah melakukan untuk aku. Itu jawabannya ya. Jadi tidak semerta-merta Tuhan selalu dalam keadaan megah ya. Tuhan juga bisa tercermin dari fisik, dari gambaran orang-orang yang menderita. Dan bagaimana sikap kita untuk peduli kepada mereka. Ini yang penting Bapak dan Ibu. Ini kunci jawaban untuk kita bisa masuk dalam kategori domba. Semoga di titik ini bisa dipahami ya. Ini adalah reward atau kategori pertama, sang raja atau Tuhan itu menanyakan atau memberikan sebuah warta reward kepada kelompok domba. Kemudian di circle merah ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu ya, circle merah ini adalah Tuhan atau sang raja itu juga ada di kelompok kambing. Dan ia, apakah ia memberikan reward di sini? Ternyata di sini ada kata enyahlah, ada frasa enyahlah. Loh, rewardnya malah diusir ya. Rewardnya enyahlah, pergi dari hadapanku. Kamu orang terkutuk, karena ya, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku dalam penjara, ketika aku orang asing, kamu semua tidak peduli. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, tidak peduli. Tetapi juga mereka ya, golongan-golongan kambing ini juga menanyakannya, mereka juga complaining ya. Tuhan, kapan kami melihat engkau seperti itu? Kapan kami melihat engkau ya, dalam gambaran kasarnya, kapan kami melihat engkau menggembel begitu? Kapan kami melihat engkau lapar, haus, di penjara, telanjang? Karena mereka juga menggambarkannya bahwa Tuhan itu adalah secara figuratif ataupun secara fisik, Tuhan itu adalah Tuhan yang megah ya, Tuhan yang maha besar ya, Tuhan yang agung, yang mereka agung-agungkan ya. Tentu mengatakan sesungguhnya kebenarannya ketika kamu tidak melakukannya kepada salah seorang yang paling hina. Nih Bapak dan Ibu, kata kuncinya tidak melakukannya kepada salah seorang saudara yang paling hina. Tuhan terrefleksi kepada mereka yang hina dina, yang dipenjara, yang lapar haus, yang menggembel. Tuhan terrefleksi kepada mereka, termasuk kepada yang dianiaya karena kebenaran loh ya. Karena demi nama Tuhan mereka dianiaya, itu juga termasuk ya. Hati-hati di sini. Ya. Kamu tidak melakukannya untuk aku. Ya mungkin orang-orang ini ya, kelompok-kelompok kambing ini akan mengatakan, loh Tuhan, kami setiap hari berteriak-teriak demi namamu, kami setiap hari memuliakan namamu, kami beribadah kepada engkau sehari mungkin berpuluh kali ya, malam juga tidak terlambat, kami berteriak-teriak bahkan lebih keras dengan pengeras suara yang banyak ya, bisa jadi seperti itu. Tetapi that's the point, that's not the point ya. Itu bukan intinya ya. Tetapi apa yang Tuhan inginkan adalah kamu peduli kepada mereka-mereka yang lapar haus ya, hina dina ya, di penjara. Kamu tidak melakukannya untuk aku ya. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Jadi inti perikop ya, sebenarnya gambaran dari parousia ini adalah gambaran dari bagaimana sikap kita, yaitu adalah tercermin kepada keselamatan kita. Ya, jadi kata kuncinya bagaimana kepedulian kita kepada sesama kita yang hina dina itu adalah gambaran refleksi Allah sendiri. Itulah kata kunci bagaimana kita nanti dikategorikan. Nah,
Semoga ini bisa dipahami dan Bapak dan Ibu saudaraku, memang di pertemuan 4 ini agak-agak ini ya, extremely memang mengarah ke keimanan atau keyakinan. Harap bisa lebih hati-hati dan lebih bijaksana di dalam menyampaikan supaya tidak terjadi pertentangan ya. Ya karena secara fakta saja di dalam sebuah keluarga itu mungkin tidak selalu Katolik ya, tetapi ada juga yang nikah campur ya, ada yang satu Katolik, satunya mungkin berbeda agama. Ya, ini kita harus lebih hati-hati supaya tidak menyinggung dalam anggota keluarga itu ya. Nah, baik, kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu saudaraku semuanya yang bisa saya berikan sebagai support gambaran untuk mewartakan. Semoga bisa memberikan tambahan pencerahan dan tentunya untuk kapasitas yang lebih baik lagi disesuaikan sendiri di lingkungan masing-masing oleh Bapak dan Ibu semuanya. Baik, terima kasih. Sekiranya semua perikop sudah tersampaikan, semoga bisa menambah sedikit wawasan, dan terima kasih, berkah dalam Tuhan memberkati semua.